Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat Google Classroom. Kemudian apa saja menu-menunya, apa yang bisa kita lakukan dengan Google Classroom. Tentunya teman-teman sudah ada yang tahu. Kita bisa mengirimkan tugas pada Google Classroom, bisa memberikan ulangan pada Google Classroom sehingga anak-anak bisa lebih dimudahkan daripada lewat WA. Ketika kita share di WA, biasanya kan ketindih dengan chat-chat dari siswa, sehingga tidak efisien atau kurang efektif lah. Nah, langsung saja. Yang pertama kita lakukan ialah membuka peramban seperti biasa. Saya memakai Mozilla ya. Nah, kita close. Setelah Mozilla terbuka, kita bisa ketikkan langsung di sini Classroom. Nah, ini sudah masuk pada Google Classroom. Saya coba keluar dulu saja biar teman-teman lebih paham ya. Saya sign out. Nah, di sini teman-teman diminta memilih email yang teman-teman gunakan untuk mengakses Google Classroom. Saya pilih ini. Kemudian kita klik berikutnya. Konfirmasi saja. Sudah masuk di Google Classroom. Nah, ini masih kosong. Saya gunakan email teman saya yang belum punya Google Classroom ya, sebagai contoh. Nah, ini teman-teman, ada main menu. Di sini terdapat classes, kalender, kelas, kalender, arsip kelas, kemudian setting pengaturannya. Untuk menambahkan kelas, teman-teman, kita klik tambahkan ini ya. Create or join a class. Tambahkan. Kalau join, maka kita memilih untuk bergabung pada kelas orang lain ya. Kalau create class, berarti kita membuat kelas sendiri. Kita pilih create class untuk membuat kelas kita sendiri. Kemudian kita centang ya. Tidak saya bacakan. Nanti jelimet malahan. Langsung continue. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan nama kelas kita, kemudian section, kemudian subjeknya apa, kemudian kelas berapa ya. Ntar ini ada pengaturan bahasanya kayaknya. Teman-teman kita ganti dulu ya. Bahasanya biar jadi bahasa Indonesia dulu agar tidak kesulitan atau tidak ribet nantinya. Kita klik sini. Manage your Google account di sini biasanya ya. Kemudian kita pilih data and personalization. Kita pilih mana ini bahasanya? Language. Nah,
ganti ya. Kita ganti bahasa Indonesia. Nah, ini ada Indonesianya ya. Kita ganti. Kembali lagi. Kembali ke classroom tadi. Masih Inggris. Kita coba close dulu. Ini tadi sudah bahasa Indonesia kan ya. Ya, sudah bahasa Indonesia. Kita refresh coba, bisa enggak? Kalau enggak, kita close, kita buka lagi. Nah, sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita akan lebih mudah. Nah, sini teman-teman, apabila kini kita ingin menambahkan, ini gabung ke kelas, berarti kita bergabung dengan kelas yang ada atau kelas dari guru kita atau kelas orang lain ya. Kalau buat kelas artinya kita akan membuat kelas untuk kita sendiri ya. Untuk kelas yang kita kelola. Kita coba buat kelas. Nah, kalau tadi bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesia lebih mudah. Menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Kita centang. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini nama kelas wajib diisi nama kelasnya. Kita isi misalkan kelas 5. Kelas 5 SDN suka maju gitu aja ya. Bagian kelas ini bisa diisi deskripsi, bisa mata pelajarannya apa, tidak perlu diisi juga ada apa. Ruangnya tidak diisi juga tidak apa-apa. Kalau mau diisi ya silahkan. Mata pelajaran, bagian, ruang bisa untuk kelas. Untuk tingkat SMP dan SMA ini bisa diisi pada mata pelajaran, ruang, dan bagian. Kalau untuk sekolah dasar mungkin kelas 5 SDN Sukamaju gitu aja. Nama kelasnya udah bagus. Kita buat ya. Kita buat kelasnya. Proses teman-teman. Nah, jadilah kelas kita di Google Classroom. Kemudian ini ada kotak mengundang siswa ke kelas Anda. Kode kelasnya ini teman-teman I besar SOZAH 7. Kalau bahasa Inggrisnya 7 ya. Nah, sudah sampai di sini teman-teman. Bagaimana cara membagikan linknya? Pertama itu yang dicari kan agar anak-anak bisa masuk lewat link, atau mungkin kalau lewat kode kelas ya ini kode kelasnya sudah ada. Gimana tempatnya? Coba lihat anggota. Nah, di sini gurunya Pak Sutardi ya. Siswa ini bisa kita undang. Nah, ini dia link undangannya untuk masuk ke kelas ini. Bisa kita copy, lalu kita bagikan ke WA, grup WA maksud saya, atau mungkin lewat Messenger juga bisa, dan lain-lain ya. Pada menu pengaturan, di sini kita bisa mengubah profil. Kemudian di sini kita bisa mengaktifkan atau tidak. Bisa kita pilih. Komentar di postingan Anda. Misalnya kita tidak aktifkan berarti tidak akan bisa. Kalau ingin diaktifkan ya dihidupkan. Komentar yang menyebut Anda, menyebut kita bisa ada. Kalau ingin diaktifkan ya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ada juga pengumpulan terlambat tugas siswa, ada pengumpulan kembali tugas siswa, centang saja semua biar enak. Kemudian untuk diperiksa ini hasil tugas siswa yang sudah dikumpulkan, kemudian kita diminta untuk memeriksanya.
Kalau sudah, nanti ada di sebelahnya sudah diperiksa hasilnya, dinilai juga. Kalender, pada menu kalender ini terdapat tanggal ya. Bisa kita lihat ada tanggal. Nah, sekarang kita akan membuat tugas yang akan kita berikan pada siswa kita. Bagaimana caranya? Sebelumnya ini teman-teman bisa mengganti temanya. Temanya bisa kita ganti. Sebelumnya teman-teman kita bisa mengganti temanya sesuai kelas kita. Misalkan diganti foto kelas kita juga bisa. Atau yang lainnya bisa. Pilih. Kalau tema ini sudah disediakan di sini ada juga. Temanya kelas kita apa ini? Tema yang umum tidak ada. Maksudnya ini ada bahasa dan sejarah, matematika, sains, seni. Kalau SD ya umum ini saja. Kalau pengen matematika ya silakan. Karena kita kan semua mapel ya. Semua mata pelajaran. Kita pakai yang umum saja. Misalnya diganti ini. Gambar laptop dan gadget. Kita pilih tema kelas. Nah, sudah berubah kan? Kalau enggak ya upload foto bisa kita cari di berkas yang ada di laptop atau mungkin di HP juga bisa. Kemudian kita klik pilih foto dari komputer. Misal ini picture atau apa bisa ditempelkan, terserah ya. Ada foto yang ini aja. Selanjutnya kok gak enak lambiku. Bisa. Baik teman-teman, setelah tadi kita mengganti background ini atau tema, mengganti tema ya, memilih tema komputer dan gadget. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengabsen atau melakukan presensi pada Google Classroom ini. Kemudian bagaimana cara memberikan tugas serta menilai. Teman-teman, di sini ada tugas kelas. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ada tetapkan tugas di kelas Anda di sini. Bisa buat tugas dan pertanyaan, kemudian gunakan topik untuk mengatur tugas kelas, kemudian urutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Kita buat. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman. Bisa tugas biasa, bisa tugas kuis, bisa pertanyaan ataupun materi, bisa materi maksud saya, maaf. Ataupun materi. Kemudian kita bisa memberikan topik. Kita coba satu persatu. Yang pertama tugas, kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini, kita close. Tugas apa yang ingin kita berikan? Judulnya, misalkan tadi presensi ya. Kita tulis saja presensi hari ini. Kemudian petunjuknya kita berikan. Misalkan klik link di bawah ini untuk melakukan
presensi. Nah, kita sudah memberikan judul, kemudian kita sudah memberikan petunjuk atau opsional. Nah, selanjutnya di sini ada tambahkan. Kita bisa masuk ke Google Drive, tambahkan misalkan file bisa, atau mungkin link. Di sini file. Kemudian bisa juga menyematkan link YouTube, teman-teman. Karena kita melakukan presensi, kemudian kita akan meminta siswa untuk melakukan presensi, maka yang kita gunakan bisa menggunakan tambahkan link apabila Anda sudah membuat presensi pada Google Form. Bisa juga membuat dari sini, teman-teman. Ini ada dokumen, slide, spreadsheet, kemudian gambar dan formulir. Nah, kita pilih yang formulir. Di sini kita akan diarahkan membuat formulir. Bisa jadi kita buka formulir tanpa judul. Nah, kita masuk ke Google Form. Nah, ini Google Formnya. Kita close, kita tutup. Nah, teman-teman, kalau kita tambahkan link tadi berarti kan formulirnya sudah jadi. Kalau kita buat artinya kita akan membuatnya di sini. Di sini juga ada slide, spreadsheet, gambar, dokumen. Karena kita mau praktek presensi yang pertama, maka kita latihannya ya membuat formulir presensi harian. Ini teman-teman, kita ketik dulu judulnya apa? Kita ketik presensi. Absen juga bisa, silakan. 20 November 2020 ya. Kemudian deskripsinya apa, silakan diisikan. Isi nama dan nomor absen. Nah, agar filenya sama sesuai judul ini, kita klik. Nah, sudah jadi, judulnya sudah sama. Kemudian di bagian awal ini kita tulis nama. Nah, nama kita pilih jawaban singkat ya, karena nama kan singkat. Kita klik wajib diisi. Agar anak-anak mengisi namanya tidak terlewatkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan meminta anak-anak mengisi nomor absennya. Nah, bagaimana langkahnya? Di sini ada tanda tambah, teman-teman. Tambahkan pertanyaan. Kita tambahkan pertanyaannya ya. Tambahkan pertanyaan. Yang kedua, kita tulis nomor absen. Nomor absen. Nah, teman-teman bisa milih jawaban singkat atau pilihan ganda juga bisa. Kalau mau menulis banyak absennya 1 sampai berapa. Kalau muridnya sedikit enak, tapi kalau muridnya 30 kan ya lumayan ya. Lumayan. Kita
klik wajib diisi biar anak-anak tidak terlewatkan mengisi absen nomor absennya. Ini contoh teks jawaban singkat. Kalau kita pilih pilihan ganda misalnya, pilih opsi 1, absen 1, kemudian nanti anak-anak memilih sendiri absennya 2, dan pilih 3, dan pilih 4, dan pilih 5, dan pilih 6. Tinggal klik saja, tambahkan opsi, nanti keluar sendiri. 7, dan seterusnya ya. Kalau mau mengisi nomor absen. Oh iya, maaf. Ini bisa juga kelas dulu, juga bisa. Kelas misalkan kelas dulu absennya yang terakhir atau belakangan, ini bisa kelas dulu bisa kelas 1 biasanya kan ada 2 rombel, ini enggak kelas 1 2 3 4 5 6 ya, rombel kan biasanya kan dihapus dulu. Kalau ngapus tinggal klik silang, ini tanda silang, kita klik tanda silang. Nah, kita tulis kelasnya, misalkan ini kelas berapa, kelas 5 lah, kelas 5 kan ya, tadi kelas 5 Google Classroom kita tulis 5A misalkan, kemudian yang 2 5B misalkan, seperti ini ya. Bisa juga pilih yang mana nanti wajib diisi, dan tambahkan lagi baru nomor absennya ya, nomor absen. Nah, kita pilih jawaban singkat, sudah otomatis keluar wajib diisi. Nah, baik teman-teman, setelah nomor absen kita tulis, kemudian kita pilih jawaban singkat, kita sudah klik wajib diisi, kita bisa melihat hasil dari pekerjaan kita ini. Di sini ada pratinjau ya tulisannya. Untuk ikonnya gambar mata. Kalau sebelahnya ini temanya. Kita bisa milih tema untuk garis yang ada di Google Form ini. Bisa oranye, bisa jauh, bisa tema ini. Garisnya ganti-ganti ini, biru. Dan latarnya juga ganti ya, itu ya. Ungu. Oranye saja biar terlihat cerah ya. Latar belakangnya juga bisa diganti. Ini ya, pilih yang mana terserah teman-teman. Fontnya juga bisa, font dasar atau diganti. Nah, bisa diganti fontnya. Ini ada pada pengaturan tema ya. Kemudian untuk melihat hasil pekerjaan kita ini, nanti takutnya ada yang salah atau tidak, kita klik icon mata ini, pratinjau. Nah, seperti ini tadi hasilnya. Presensi 20 November 2020. Silahkan isi. Oh, ini salah kan? Ya, kalau tidak dilihat dulu seperti ini kan tidak akan terlihat salahnya. Nah, sampai di sini kita bisa melihat kita salah dalam mengetik atau menuliskan perintah. Silahkan ini nama dan nomor absen. Salah kan? Kita bisa close, kemudian kita perbaiki lagi. Silahkan isi nama dan nomor absen pada kolom di bawah misalnya. Di bawah ini. Nah, gini kita lihat lagi ya. Nah, sudah berubah kan? Silakan isi nama dan nomor absen pada kolom di bawah ini. Kurang lagi. Kita tulis lagi. Pada kolom di bawah ini. Nah, lebih enak dibaca. Silahkan isi nama dan nomor absen pada kolom di bawah ini. Nama, kelas, nomor absen. Kita coba isi, tidak apa-apa. Misalkan Hana, kelas 5A, nomor absen 2. Kirim, klik. Nah,
sudah terkirim. Kita close. Nah, setelah tadi mengirim, si Hana tadi ada pada keterangan respon ini muncul angka 1, artinya sudah ada siswa yang mengisi 1. Nah, perhatikan. Sini ada kan namanya Hana. Nah, masuk. Nomor absen 2, kelasnya kelas 5A. Kemudian bisa kita buatkan spreadsheet untuk kita mendownload nantinya. Hasil dari anak-anak mengisi tadi akan terkumpul pada spreadsheet yang kita buat ini. Nah, ini sudah muncul spreadsheetnya. Kemudian untuk mendownloadnya, tunggu dulu, ini masih memuat, belum keluar semua, sedang proses. Jika sudah selesai proses nanti akan hidup icon-iconnya. Nah, kita klik file, bisa kita pilih download hasilnya. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Saya close saja ya. Ini hasil pekerjaannya tadi. Kalau ingin linknya ya ada di kirim ini. Menu kirim ini kita klik perpendek URL, bisa. Ini kita salin, nah linknya ketemu. Kalau mau dibagikan. Ini tadi cara memberikan atau menugaskan siswa untuk presensi ya. Kemudian kita klik tugaskan. Kalau sudah dibuatkan, kita klik tugaskan. Kemudian ini untuk bisa ditujukan untuk semua siswa atau mungkin sebagian siswa, misal remedi tugas, misalkan tugas ini berarti tidak semua siswa. Kemudian poinnya tidak ada nilai ya. Kemudian batas waktunya bisa kita atur batas waktunya di sini. Sampai tanggal berapa batas waktunya, terakhir absensi atau presensi terakhirnya tanggal berapa, tanggal 16 atau 17. Nah, topiknya apa, bisa kita buat topiknya. Klik tugaskan saja. Klik tugaskan. Nah, presensi hari ini sudah jadi. Kemudian untuk ulangan, memberikan ulangan, kita klik buat lagi. Bisa tugas kuis. Kalau ulangannya pilihan ganda. Kalau tidak ya bisa tugas ini. Tugas yang atas saja itu bisa. Misalnya tugasnya berjudul apa? Berjudul. Tugasnya apa? Mengamati atau mengamati pertumbuhan kecambah. Misalkan seperti itu ya. Perhatikan video berikut ini. Nanti kita bisa sematkan link ya. Misalkan perhatikan video berikut ini. Nah, kita tambahkan, kita bisa klik link. Nah, tambahkan link, kita cari di YouTube. youtube.com. Nah, kita cari pertumbuhan kecambah misalkan. Tunggu prosesnya teman-teman. Pertumbuhan kecambah, kita klik pertumbuhan kecambah. Oke. Atau kacang hijau ini bisa. Nah, ini percobaan cara menanam kacang hijau. Kita klik linknya yang ada di atas ini teman-teman, kita ctrl
C, kemudian kita taruh di sini. Nah, tambahkan link. Sudah ya. Kita tugaskan. Nah, jadilah tugas mengamati pertumbuhan kecambah. Misalkan ulangan harian bisa juga di sini. Ulangan harian. Nah, ulangan harian. Petunjuk opsional atau petunjuk atau opsional maksud saya. Kerjakan ulangan pada link berikut ini. Kita buat seperti tadi ya, formulir. Kita buat saja seperti tadi, formulir. Maaf, ini ada sedikit kendala. Kita klik. Nah, ulangan harian. Bentar, masih proses, belum bisa diedit. Nah, sudah bisa diedit. Saya blok, saya push. Judulnya ulangan harian. Kerjakan dengan cermat dan teliti, misalnya seperti ini. Nah, oke. Kita tulis pertanyaannya. Yang pertama ini nama dulu, biar nanti kita tidak pusing. Ini namanya siapa, ini pekerjaannya siapa. Yang pertama pastinya nama yang kita tulis ya. Nama dulu teman-teman. Sudah? Kalau sudah, kita pisahkan bagian ini. Kita klik sama dengan ini, kotak 2 ini. Nah, kita pisahkan. Kemudian kita beri judul. Pilihlah, misalkan perintahnya pilihlah A, B, atau C. Huruf besar semua, saya ganti kecil. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini aja, nggak usah, biar tidak lama-lama ya. Lalu kita tambahkan pertanyaannya. Nah, ini sudah saya terangkan atau sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, atau video cara membuat soal ulangan menggunakan Google Form. Jadi tidak perlu saya lanjutkan. Jika teman-teman masih tidak paham, bisa membuka video saya yang satunya. Ini sampai di sini saja ya teman-teman ya. Ini saya close. Nah, ini klik tugaskan juga. Sudah 3. Tadi presensi, mengamati pertumbuhan, tugasnya tadi, kemudian ulangan harian. Nah, kalau kita ingin memberi nilai, maka kita klik nilai di sini. Nanti akan muncul anak-anak yang sudah mengumpulkan tugasnya. Kita tinggal memberikan nilai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial saya. Bagaimana cara membuat Google Classroom. Kemudian bagaimana cara memberikan tugas pada Google Classroom. Ada presensi harian, berikan tugas, kemudian memberikan ulangan. Sekian dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.